Bisa, Oke, Pak. sip. Oke, saya lanjutin. Jadi ini buku untuk PPN, gitu ya. Bahkan untuk RPS pun disusun berdasarkan materi di buku itu. Jadi menurut saya bukunya Pak Untung ini udah diajarin dari zaman saya D3 dulu. Jadi saya rasa cukup lah untuk memperkenalkan PPN ke teman-teman. Oke? Sip. Untuk buku yang KUP setelah UTS nanti di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang saya propose adalah buku ini, punyanya Profesor Gunadi. Ini buku sejuta umat lah, kalau kita mau ngomongin tentang KUP. Materi di RPS pun menyesuaikan dengan apa yang ada di bukunya Pak Gunadi. Oke. Meskipun demikian, ini saya tidak tertutup untuk teman-teman mencari materi di mana-mana. Toh yang dibahas tentang PPN di kelas kita pun ya itu aja sebenarnya. Ya. Ada buku sebenarnya di unit penerbitan tuh ada buku perpajakan 2 gitu ya. Itu dulu sempat saya dan Pak Dian Aditya tuh pengen nulis bareng, tapi waktu itu karena kita pengen kerjasama bikin 2 buku yang katanya rentang waktunya 12 bulan, tiba-tiba 3 bulan sampai 4 bulan harus jadi, akhirnya kita jalan masing-masing. Jadi saya cuma nyumbang sekitar sedikit sekali di bagian-bagian awal aja. Jadi menurut saya itu juga bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Cuman mungkin strukturnya untuk PPN dan KUP lebih ngikutin apa yang ada di bukunya Pak Untung dan Pak Gunadi. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Aman? Aman. Oke, sip. Terus, tugasnya ngapain? Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah presentasi. Ya, kalian nggak bikin makalah, nggak bikin paper, nggak. Tugasnya hanya presentasi. Yang disajikan apa? Ya, terkait PPN dan KUP. Oke, saya akan minta tugasnya dikerjakan per kelompok, tanpa ada file apapun yang dikumpulin. Jadi saya cuma mau dengerin teman-teman mempresentasikan dan juga teman-teman berdiskusi, ngobrol di kelas. Oke. Jadi nanti akan saya bagi ke 6 kelompok, maka 3 kelompok itu bahas PPN, 3 kelompok membahas KUP. Materinya apa nih? Apakah materi yang diajarin? Enggak juga. Pokoknya sehubungan dengan PPN dan sehubungan dengan KUP. Jadi topiknya sangat luas. Terserah. Cari aja yang paling asik. Ya, paling asik itu maksudnya apa? Ya yang paling kira-kira menurut teman-teman seru untuk dibahas buat teman-teman sendiri disampaikan ke teman-teman. Ya. Contohnya, oke. Kita belum juga belajar Pak kasih tugas ya untuk mempersiapkan ya. Ya. Contohnya nih, contohnya misalnya ada perbedaan antara PPN dengan pajak penjualan. Nanti kita akan ngobrol mengenai hal ini di beberapa pertemuan yang akan datang. Kemudian misalnya PPN kita mau ngomongin tentang Netflix. PMS ini perdagangan melalui saluran elektronik. PPN-nya Netflix, PPN-nya Spotify. Itu kan kalian banget. Semuanya punya akun Spotify kan? Enggak juga? Oh iya, saya sih nggak punya, karena berbeda generasi gitu. Ya nggak, saya dengerinnya radio. Begitu radionya Prambors lagi ya, zaman dulu banget ya. Kelihatan ya, generasinya beda ya. Anak SMA-nya tahun 2000-an sama SMA tahun 2020-an ya beda. Oke, PPN, misalnya nih, PPN untuk Netflix, PPN untuk Spotify. Gimana sih sekarang ketentuannya? Kalian sharing ke teman-teman yang lain. Oke. Atau misalnya PPN yang sifatnya regresif. Apa tuh regresif? Nanti kita obrolin juga. Intinya bebas, tidak terbatas pada apa yang saya sampaikan di sini. Oke. Untuk contoh tema misalnya mau ngomongin KUP nanti setelah UTS gitu ya. Sorry. Itu bisa mengenai pelaporan SPT. Kenapa sih pada suka nunda-nunda lapor SPT gitu ya? Atau kenapa sih SPT sering hang di e-filingnya di DJP? Nah, itu juga bisa jadi bahan obrolan. Kemudian misal UMKM yang katanya banyak, yang katanya menyokong perekonomian Indonesia, tapi kok banyak yang belum mendaftarkan diri. Ada masalah apa nih tata cara perpajakannya? Atau mengenai kepatuhan dan juga yang diperiksa, bebas. Atau mengenai sengketa pajak, mengenai upaya hukum keberatan, banding, dan seterusnya. Bebas. Ya, teman bisa googling lah. Nanti jadi setiap kelompok akan saya berikan kesempatan untuk berdiskusi di jam kelas saya.
Ya, jadi tidak terlalu banyak ngambil waktu di luar kelas. Mereka seperti itu. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Apa udah shock duluan? Baru di pertemuan pertama dikasih tugas sama saya? Aman, Pak. Oke deh, makasih. Siapapun itu. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Anung. Yang terkait ini nih, Pak, mulai presentasinya dari Oke, akan saya sampaikan di Oke, sip. Makasih. Nanti saya akan bahas. Lanjut adalah kesesuaian materi. Ini bobotnya 30%. Maksudnya apa? Gampang kok. Yang penting ngomongnya sesuai seputar apa yang kita obrolin di kelas ini. Ya PPN sama KUP. Oke. Jadi nggak harus spesifik mengenai yang lagi diajarin di pertemuan itu, nggak. Terserah. Yang penting ngomongin mengenai PPN dan KUP. Oke. Nanti ketika kalian menyampaikan akan kelihatan tuh pemahamannya terus saya pengen ngubahnya jadi 50%. Nomor 2 ini, buat presentasi yang menarik, menghibur. Kalau bisa pokoknya membuat apa? Bukan interest ya, atraktif, sorry. Jadi membuat teman-teman yang lain itu semangat untuk mendengarkan. Saya lihat kemarin dari kerjasama dengan beberapa kelompok yang KKM gitu ya, antara tim PBB 1, tim PBB berapa ya, Mas Fadil 14 gitu ya. Itu teman-teman bisa bikin sesuatu yang sangat menarik dalam waktunya cukup singkat. Ya, asik banget kok nonton video-video dari teman-teman. Oke. Itu pun boleh. Saya rasa satu slide aja kalau dibuat dengan menghibur, ya itu bisa bikin semua audiensnya menyimak dengan baik. Ya, ini yang penting nih teman-teman. Menarik dan menghibur. Jadi meskipun ngomongin mengenai materi PPN, tapi kan kalau kita ngomongin PPN soal Spotify, wah semuanya, oh ya nih, gue juga punya nih Spotify. Emang kita bayar PPN, misalnya seperti itu. Oke. Dan tentu saja ada tambahan ilmu yang akan diperoleh oleh audiens. Oke. Nah ini mengenai hal ini nanti kita obrolin lagi. Oke. Yang terakhir adalah mengenai diskusi. Ya, ya saya juga pernah mahasiswa gitu ya. Silahkan aja seandainya mau ada deal gitu ya di belakang saya gitu ya. Nanti lu tanya ini ya ke kelompok gua. Nah, silahkan aja, nggak masalah. Saya juga pernah mahasiswa gitu ya. Kayaknya udah lebih banyak triknya dengan kalian. Maksudnya biasa aja, tapi dibuatlah supaya saya nggak tahu. Kira-kira gitu. Meskipun saya tahu, anggap aja saya nggak tahu. Dibuat yang natural, rame. Toh diskusi itu kan bukan saling menjatuhkan. Oke, ngobrol. Ya, itu yang menjadi kriteria penilaian saya. Materi, penyampaian, ini yang paling penting. Mungkin sebagian besar penilaian saya akan saya curahkan ke sini karena saya yakin materi nanti saya bimbing dan teman-teman dapat, diskusi bisa dinegosiasikan di belakang saya. Nah, ini yang penyajian ini nih yang menurut saya nanti akan jadi barometer utama. Oke? Bisa lah. Oke. Belajar menyampaikan pendapat. Karena nanti di kantor, orang-orang nggak tahu kepandaian kalian kalau kalian nggak bisa menyampaikan dengan asik. Ya. Mau gayanya informal boleh, mau formal, pakai dasi gitu, boleh juga. Silahkan aja. Yang penting atraktif. Oke. Sampai sini ada yang mau diobrolin dulu sebelum kita pindah mengenai timeline? Nggak ada? Lanjut? Oke, lanjut. Terus kapan presentasinya? Oke. Presentasinya akan dilakukan di minggu keempat, pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam. Masing-masing kelompok hanya presentasi 1 kali aja. Oke, cukup 1 kali presentasi. Ya. Kemudian untuk KUP nanti di pertemuan ke-9, ke-10, ke-11. Wah, yang bagian kelompok di pertemuan keempat ini banget nih, mendadak banget. Ya, tapi habis itu selesai tugasnya. Ya enggak? Yang nomor jadi kelompok pertemuan ke-11 enak banget nih. Ya juga sih, tapi siapa tahu sih udah banyak numpuk nih tugas-tugas yang lain. Plus minus semuanya. Nanti akan saya buat random kelompoknya maupun kapan dia harus presentasi. Oke, jadi meskipun mungkin teman-teman punya kecenderungan saya pengennya PPN nih, tapi kayaknya saya buat random aja. Kita buat
Kita acak nanti siapa yang dapat kelompok PPN, siapa yang terbit tampil yang pertama kali. Yang pertama kali ini enak nih sebenarnya, setting the standard gitu ya. Menunjukkan kira-kira teman-teman yang lain harus kayak gimana ya. Kira-kira seperti itu. Oke, tenang aja, nggak usah merasa terbebani. Asik kok harusnya ya. Saya cuma minta teman-teman diskusi materi yang kalian senangi. Tapi saya nggak suka PPN, Pak. Nah, itu susah emang kalau gitu ya. Nah, itu agak susah. Kalian harus saya paksa untuk sedikit banyak belajar mengenai PPN. Nah, di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, akan saya alokasikan waktu sekitar setengah jam ya untuk teman-teman ngobrol. Ya, jadi saya akan alokasikan setengah jam dari waktu saya untuk teman-teman supaya ngobrol di breakout room. Oke? Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Jadi udah bisa kelihatan. Dan saya bisa memilah-milah, oh supaya antar masing-masing tim nggak sama topik. Oke. Mas Anung, pertanyaan terjawab? Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke, sip. No worries. Sampai sini ada yang mau diobrolin lagi, teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau presentasi gitu ada dibatasin waktunya atau enggak ya, Oke. Pak? Sip. Waktu yang saya berikan adalah setengah jam. 30 menit. Oke. Silakan. Mau presentasinya 25 menit, tapi nanti nilai diskusinya kecil. Oke. Mau disampaikan 10 menit, wah pertanyaan nanti banyak. Wah silahkan aja. Dibuat fleksibel, anggap aja ini ngobrol sesama teman-teman sekelas, sesama akademisi lah. Guys, kita punya informasi baru nih. Gitu ya. PPN sekarang ada ekstraknya, salah. Sudah PPN Spotify sekarang dikenain loh gitu, misalnya ya. Itu ternyata bayar PPN nih ketika kita langganan Spotify, kalau gitu ya. Caranya gimana sih? Caranya gini. Seperti itu Mas Iqbal. Waktunya setengah jam, tapi saya tidak mengkotak-kotakan nih. Harus presentasi 15 menit, habis itu 15 menit pertanyaan. Terserah. Mau kalian ngomong setengah jam juga, terserah aja. Ya, itu akan mencerminkan nilai kalian. Oke. Dan porsinya lumayan gede loh. Ya, kalau kita lihat di sini, bobot nilainya. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa teman-teman tahu nilai ini, ya. Nilai ini pun tahu, langsung disampaikan gitu kan. Anggap nilai kehadiran udah di tangan teman-teman, karena teman-teman selalu hadir di kelas saya asumsikan seperti itu. Nilai post-test sama nilai review juga sudah teman-teman ketahui langsung setelah mengerjakan post-test dan review. Jadi teman-teman tahu nih, posisi saya ya, saat ini ada di mana mengenai nilai. Kan gitu ya, kita menakarkan posisi kita di mana. Tapi untuk sikap dan juga untuk penugasan, ini nilai yang hanya saya dan Tuhan yang tahu. Oke. Jadi porsi sebesar 24 poin ini ya, 60% dari 40% aktivitas ini hak saya. Ya, hak saya untuk memberikan atau menjudge teman-teman. Oke. Jadi tunjukkan nih sinyal positif ke saya bahwa kalian semangat, mau coba cari tahu mengenai apa itu PPN, apa itu KUP. Nah, 24 poin ini punya saya. Oke, ini hak prerogatif saya. Meskipun saya sudah punya standarnya, tapi ini tidak akan saya reveal, tidak akan saya sampaikan sampai di nilai akhir nanti. Oke? Oke, jadi ayo semangat. Lumayan nih, 24 poin. Ya. Sampai mana tadi? Oke, ini kelompoknya. Ya. Jadi kelompoknya sudah saya bagi dan setiap kelas sama pengelompokannya seperti ini. Tapi kita ada 27 mahasiswa ya. Sampai Mbak Eca kan tadi. Berarti kelompok 4 juga hanya 4 orang. Oke? Masing-masing sudah tahu ada di kelompok yang mana? Tahu ya? Tahu kan nomor absennya masing-masing? Kalau nggak tahu, silakan lihat di Zoom-nya. Itu ada nomor absen di depan nama teman-teman. Oke, jadi saya sudah tahu nih. Kelihatan. Ya. Teman-temannya siapa aja. Oke, sip. Terus, siapa yang tampil duluan nih? Ya, Siapa yang tampil duluan? Nah, untuk siapa yang tampil duluan, kita undi aja. Kita random aja. Ya. Caranya gimana? Wheel of Names.
kebuka. Oke. Oke. Jadi kelompok mana nih yang mau saya putar duluan? Ada yang mengajukan diri? Kelompok 5, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena kelompok 5 langsung inisiatif, maka ini adalah putaran untuk kelompok 5 ya. Oke, saya klik. Berarti kelompok 5 adalah urutan nomor Oke. Oke, berarti kelompok 5 urutan nomor 2 ya. Oke, sip. Oke. Ada kelompok lain yang mengajukan diri untuk saya puterin? Mau maju di nomor berapa? Putar nomor Nggak ada? 1. Kelompok 1? Oke, kita coba. Kelompok 1. Oke. Lucky number 1. Berarti kelompok 1 akan tampil yang pertama kali. Oke, saya remove. Next, ada lagi? 3 boleh, Pak. Kelompok 3? Oke, kita kelompok 3. Oke, kelompok 3 nanti tampil di urutan keempat. Lagi? Tinggal kelompok 2, kelompok 4, kelompok 6. Kelompok Kelompok 4 2, dulu, Pak. Wah, kayaknya kencengan kelompok 2. Sorry ya, kelompok yang lain ya. Kelompok 2 lebih kencang suaranya. Jadi saya undi duluan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 nanti di giliran 3. Wah, ini belakang-belakang. Duluan? 4 aja, Mbak. Oke. 4, Pak. Sip, ini dia kelompok 4. Kelompok 4 tampil di enam paling dan kelompok 6 di urutan kelima. Oke? Oke, teman-teman? Ada yang lupa urutan kelompoknya? Kelompok 1 tampil pertama, kelompok 2 tampil ketiga, kelompok 3 tampil keempat, kelompok 4 tampil ke-6, kelompok 5 tampil yang kedua, kelompok 6 tampil yang kelima. Oke? Aman, Pak. Ada yang mau tanyain dulu mengenai, oke, ada yang mau dulu teman-teman sebelum kita masuk ke materinya. Nanti sekitar jam 3:30 lah. 3:30 tadi saya berikan waktu buat teman-teman untuk ngobrol di breakout room. Sambil ntar saya coba main. Oke? Oke. Nah, sebelum kita mulai materi, kayaknya saya perlu break sebentar untuk meluruskan ibadah asar. Saya persilahkan. Mungkin kita istirahat sampai 15 menit, jam 3:10 kali ya. Oke? Sip, silakan yang mau jajan ke Indomaret juga sempat ya. Oke, saya pamit sebentar teman-teman. Buat teman-teman yang udah kesempatan buat rehat sebentar. Oke. Kelompok udah disesuaikan. Saya itu ngomong mengenai apa yang kebayang. Ada pertambahan nilai ya, Pak? Oke. Sip. Apa ya? Nantinya nambah. Ada PPL tuh.
Harganya nambah, Pak. Harga nambah. Yang dikenai atas barang. Oke, harga tambah. Oke, apalagi? Pajak buat makanan dan minuman di restoran, Pak. Pajak atas makanan. Oke, yang lain? Pajak atas Penanggung barang, Pak. sama pembayarnya dua pihak yang berbeda, Pak. Oke, sorry, nggak dengar tadi. Yang panjang apa? Pembayar. Dan penanggungnya itu dua pihak yang berbeda. Oke, apa nih maksudnya? Yang bayar sama yang nanggung. Pajak tidak langsung, Pak. Oke, berbeda. Oke, pajak tidak langsung katanya. Jadi nggak langsung bayar pajak. Gitu ya. Ada yang lain? Tadi kayaknya ada yang bersamaan dengan belanja tadi. Apa ya? Tarif dari suatu harga bisa Tarif dari suatu harga. Maksudnya gimana? kayak tarif kayak dijual beli gitu Pak, kayak makanan sih hampir sama kayak Pak pajak makanan ini, kayak tarif Makanan. Oke. Yang lain kepikiran apa nih? Pajak atas barang, Pak, yang dikenai dalam suatu wilayah pabean. Pajak atas barang. Oke, pajak atas barang, harganya tambah mahal, katanya yang bayar sama yang nanggung berbeda. Ada lagi teman-teman? Ada transaksi jual belinya, Pak. Kalau nggak ada jual beli gimana? Nggak ada PPN? Jual beli katanya. Iya. Oke. Yang lain? Kepikirannya apa nih? Oke, berarti kita dari apa yang udah ada kita simpulkan bahwa katanya kalau ada PPN itu harga jadi tambah mahal. Iya benar. Dengan adanya PPN, maka ketika kita sebagai pembeli, maka harga jadi tambah mahal. Pajaknya dikenakan atas barang atau mungkin atas makanan. Ya benar juga. Tergantung sebenarnya. Barang apa nih? Apakah semua barang kena PPN? Nah, nanti kita obrolin di pertemuan berikutnya. Apakah semua makanan kena PPN? Nanti kita obrolin di pertemuan berikutnya. Oke, kalau kita jajan di Indomaret nih ya, beli ciki misalnya, ciki ya, tahun banget ada jajan anak zaman dulu ya, beli ciki gitu ya. Itu kena PPN nggak? Kena jawabannya. Artinya ketika kita membeli harganya jadi lebih mahal dibanding harga yang sebenarnya diminta oleh si penjual. Katanya yang bayar sama yang nanggung berbeda. Wah, pajak tidak langsung katanya. Maksudnya apa nih? Ya benar. Sebenarnya antara nanti kita lihat bahwa skema PPN atau mekanisme PPN itu ada mekanisme antara yang membayar dan yang menanggung atau menyetor ke kas negara itu berbeda, teman-teman. Oke? Sip. Siapa yang bayar PPN, teman-teman? Konsumen, Pak. Konsumen. Kita bayar PPN nggak nih? Saya, teman-teman, kita sekelas ini, kita bayar PPN nggak? Bayar, Pak, kalau belanja. Bayar, Pak. Biar Pak beli barang. Bayar. Ya, jadi yang bayarnya adalah konsumen katanya, gitu ya. Kapan kita bayar ya tadi? Misalnya kita beli kemarin di Bisa Mana Kaya, Citatolite gitu ya. Katanya ini adalah ganti nama dari Lays katanya gitu ya. Oke, saya senang banget. Ketika kita beli Citatolite yang harganya mungkin cuma 8.000 gitu ya, maka ada tambahan PPN. Siapa yang bayar PPN? Ya kita sebagai konsumen. Atau lebih tepatnya akan saya bilang adalah konsumen akhir. Oke, konsumen akhir. Oke, sip. Nah, ini berapa teman-teman? 10% dari total. Oke, 10%. Berarti kita sudah tahu sebenarnya tarif itu ada yang 0% sampai 10%. Ada di tengah-tengahnya. Tapi umum dari harga penyerahan. Nanti kita akan diskusi ini. Gimana, apa sih bayarnya, bagaimana cara menghitung BPP. Oke. Kapan bayarnya? Well, kapan bayarnya mungkin nantilah kita ngomongin di pertemuan berikutnya. Tapi sekarang sepertinya sudah tahu, teman-teman kayaknya sudah sebagian sudah membaca. Kalau nggak salah ada yang minta nih di kelas ini. Mana materinya? Well, oke. Slide saya itu kan tidak bisa diandalkan ya teman-teman. Teman-teman sudah pernah sama saya tahu bahwa slide saya tidak bisa diandalkan. Isinya gambar doang, gitu ya. Makanya saya memaksa teman-teman untuk buku
Karena memang ya harusnya baca buku. Nah, itu cuma membantu saya untuk menyampaikan apa. Ada slide yang isinya kata-kata semua, power word gitu ya. Itu yang kadang-kadang saya ambil untuk saya gunakan sebagai presentasi sebenarnya. Saya jadikan tulisan di situ, tapi saya malah pusing. Oke, sip. Jadi sampai sini sebenarnya teman-teman sudah sedikit banyak nyambung nih. Ngomongin PPN itu ngomongin apa sih? Mekanisme PPN itu ada banyak teman-teman, tapi yang paling umum, adalah yang teman-teman lihat di slide. Ini kita bilang pembeli. Ini adalah perolehan, pembeli memperoleh, atau penjual menyerahkan. Jadi bukan transaksi jual beli aja. Kalau setiap ada penyerahan atau perolehan dari barang atau jasa kena pajak, ya, artinya apa nih? Hanya barang-barang tertentu aja loh teman-teman yang dikenakan PPN. Hanya jasa tertentu aja yang dikenakan PPN. Tadi misalnya pajak atas barang, iya benar, tapi nggak semua barang dikenakan PPN. Hanya barang tertentu aja yang dalam istilah per PPN-annya gitu ya, kita sebut dengan istilah barang kena pajak. Atau bahasa praktek adalah BKP, barang kena pajak, dan JKP, jasa kena pajak. Oke. Sekarang misalnya tadi saya mau beli Citato Light gitu ya, harganya 10.000. Oke. Si penjual dari siklus usahanya dia mau jual Citato itu harganya 10.000. Tapi dengan adanya PPN, harganya jadi nambah. Nah, tadi seperti istilah teman-teman gunakan. Artinya harganya nambah sebanyak 10%. Dari 10.000, artinya jadi 100.000. Ketika pembeli mau mendapatkan barang kena pajak tersebut, dia harus membayar lebih banyak dari harga yang sebenarnya diminta oleh penjual. Jadi bayar 11.000. Terus si pembeli dapat apa? Pertama, si pembeli dapat barangnya, oke, dan juga faktur. Fakturnya apa sih? Fakturnya sebenarnya adalah bukti bahwa si pembeli ya sudah bayar PPN. Oke, kalau ke Indomaret fakturnya apa? Yaitu struk Indomaret itu, kalau teman perhatikan itu tulisan ini adalah faktur PPN. Karena untuk penjual retail boleh tuh struk, retail itu pedagang eceran gitu ya. Struk itu boleh dijadikan faktur atau struk disamakan dengan faktur PPN. Siklus jual beli atau perolehan atau penyerahan sederhana seperti ini. Jadi semua yang akan kita obrolin mengenai PPN ya cuman tanda kutip ya ini doang. Bagaimana pembeli harus membayar PPN, bagaimana penjual harus memastikan bahwa PPN-nya dibayar oleh si pembeli. Oke, sampai sini ada yang mau diobrolin dulu, teman-teman? Mekanismenya cukup mudah ya. Jadi gini doang kok ya, bahwa kita mau beli barang ya harus bayar PPN. Cuma 10% tarifnya tunggal. Tidak serumit PPH. Oke, PPH kan tarifnya ada yang progresif, ada yang fasilitas, ada yang 12,5% dan seterusnya. Kalau PPN relatif sederhana di bagian tarif. Oke. Contohnya gimana sih kalau kita ngomongin mekanisme yang lebih panjang, ya. Bisa kita bilang ini adalah transaksi pertama atau kejadian ini industri tekstil menjual ke pelaku industri garmen. Oke, jadi di tahap inspeksi harganya sebesar 10.000. Oke, tapi dengan adanya PPN sebesar 10%,
maka industri garmen harus membayar ke industri tekstil sebesar 11.000. 10.000-nya masuk kantong industri tekstil, yang 1.000-nya disetor ke kas negara. Siapa yang harus setor? Si industri tekstilnya. Kayaknya gitu. Oke. Ini teman-teman, yang menjadi konsumen itu si industri garmen. Yang bayar PPN industri garmen di tahap nomor 1. Oke. Sip. Ya, dalam bentuk baju. Oke, kita anggap ini event nomor 2. Oke. Di event nomor 2 ini, industri garmen ternyata berubah fungsi atau berubah peran. Tadinya dia sebagai si konsumen yang harus bayar PPN, sekarang dia jadi produsen. Dan pedagang besarnya yang menjadi konsumen. Ya enggak? Berarti dalam kasus ini yang bayar PPN adalah si pedagang besar. Ketika industri garmen mau jual harganya 14.000, maka akan membayar sebesar 5. 14.000 merupakan harga yang diminta oleh si industri garmen, 1.400 itu merupakan PPN sebesar 10%. Oke. Nah, di tahap ini si industri garmen tidak berhak, tidak berkewajiban membayar PPN. Oleh karena itu, dia boleh mengoffset PPN yang sudah dia bayar dari mana? Dari 1.400 yang dibayar oleh si pedagang besar. Jadi 1.000 PPN yang dibayar oleh pedagang besar dua tahap ini saja kita sudah melihat siklus PPN. Dan yang bisa kita ambil informasi pertama adalah dari namanya, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Sehingga yang dikenakan pajak itu hanya value added-nya saja atau nilai tambahnya saja. Oke? Hanya nilai tambahnya aja. Ketika industri garmen menjual ke pedagang besar, nilai tambah yang dihasilkan oleh si industri garmen adalah sebesar Rp4.000. Maka yang dikenakan pajak di tahap kedua itu hanya 400. Berbeda dengan di tahap pertama, industri tekstil dari nol, gitu, dari tidak ada barang, dia maka value added-nya itu adalah sebesar 10.000. Maka PPN yang harus dibayar atau harus dipungut atas transaksi dari tekstil ke garmen adalah sebesar 1.000. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dari tahap 0 sampai tahap 14.000, itu value added ada berapa? 14.000. Maka secara keseluruhan, PPN yang harusnya dipungut adalah sebesar 10% dari 14.000, yaitu 1.400. Pas nggak nih dengan mekanisme ini? Pas. 1.000 sudah dibayar di tahap yang pertama, ditambah 100 di tahap yang kedua. Sehingga kita bisa bilang bahwa, oh iya, PPN itu hanya dikenakan atas apa? Atas value added-nya saja. Hanya atas nilai tambahnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam siklus ini, kita akan melihat bahwa industri garmen, ya, ketika sudah sampai tahap kedua, itu tidak membayar PPN sama sekali. Tahu dari mana? Ketika bayar 1.000 di transaksi pertama, di transaksi kedua, dia ambil nih 1.000-nya dari
offset sebesar rupiah yang sudah dia bayar dikurangi membayar ketika pedagang besar membayar PPN sebesar 1.400 gitu ya, maka yang disetor oleh industri garmen cuma 400 aja nih. Oke, memastikan apa? Memastikan bahwa yang membayar PPN itu sepenuhnya adalah apa? Konsumen akhir. Nah, di tahap ini konsumen akhirnya masih pedagang besar ya teman-teman. Jadi PPN sebesar 1.400 sebenarnya siapa yang bayar nih? Pedagang besar. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada perlu saya ulang? Oke? Ada apa? Oke, silakan. Ada apa nggak ada tadi ya? Oh, nggak ada. Oke, sip. Lanjut. Ya. Di tahap ini berarti konsumen terakhir adalah pedagang besar. Kita lanjutin ke transaksi yang berikutnya. Ketika pedagang besar pun memutuskan untuk menjual bahan baku yang dia beli dari industri garmen ke pedagang eceran, maka dia menambah value added sebesar 2.000, gitu ya. Maka kita bisa expect bahwa ada 10% dari 2.000 yang akan disetor ke kas negara. Bagaimana mekanismenya? Ketika pedagang besar menjual seharga 16.000 ke pedagang eceran, maka pedagang eceran bayar berapa nih? Berapa teman-teman? Ketika pedagang besar jual 17.600, Pak. Oke, terima kasih. 17.600. Kenapa harus 17.600? Karena ada PPN yang harus dibayar. 16.000 ditambah 10% dari 16.000, yaitu 1.600. Nah, ketika pedagang eceran membayar 17.600 ke pedagang besar, apa yang dilakukan pedagang besar? Oh, ternyata saya nggak bayar PPN nih, kata pedagang besar. Artinya, semua uang yang dia terima itu harus merefleksikan harga dia dan juga PPN yang sudah dia bayar ke industri garmen, ke negara melalui industri garmen. Sehingga ketika dia menerima 16.000 plus 1.600, gitu ya, pertama 16.000-nya masuk kantong dulu, terus dia lihat, oh kemarin saya bayar PPN 1.400, padahal saya bukan konsumen akhir. Oke. Maka 1.400-nya hak saya nih, masuk kantongnya si pedagang besar. Sisa berapa? Masih ada sisa 200 dari pembayaran pedagang eceran yang bukan hak dari pedagang besar. Oleh karena itu, 200 ini adalah PPN yang harus disetor ke kas negara. Oke, siapa yang setor? Siapa yang ngasih ke kas negara? Ya pedagang besar. Uangnya udah sampai di pedagang besar. Itu pedagang besar yang bayar menggunakan konsep pembayaran pajak pada umumnya. Kemarin ketika ngomongin PJB. Oke? Sip. Sampai pedagang eceran, sampai ke konsumen pun sama aja. Ketika pedagang eceran menjual ke konsumen, sekarang bajunya harganya udah harus dibayar oleh konsumen seharga 18.700 yang terdiri dari 17.000 harga bajunya, 1.700 PPN-nya. Dengan analogi yang sama, maka pedagang eceran bilang, oh saya bukan konsumen akhir, maka saya akan mengambil 1.600-nya masuk ke rekening saya, yang 100 rupiahnya akan saya setor ke kas negara. Dari satu siklus ini, kita lihat bahwa jumlah PPN yang masuk ke kas negara adalah 1.000, ditambah 400, ditambah 200, ditambah 100, totalnya adalah sebesar 1.700. Siapa yang bayar? Semuanya yang bayar konsumen. Harganya 17.000, konsumen bayar 1.700. Hanya saja konsumen nggak pernah bayar langsung ke kas negara. Konsumen nggak pernah bayar langsung ke kas negara, isi SSP, dan seterusnya mau bayar PPN. Nggak seperti itu mekanismenya. Berbeda dengan mekanisme PBB atau mungkin PPH yang sudah teman-teman dapatkan di perpajakan 1. Kira-kira. Berapa jumlah PPN pun sesuai dengan jumlah nilai tambah yang ada di transaksi ini.
Jadi Pak, kalau misalnya di value added yang pedagang eceran nggak ya ditambah dari pedagang ecerannya, misalnya nggak 17.000 Pak. Misalnya 19.000 itu gimana ya Pak? Oke, misalnya ada pedagang eceran kayaknya untungnya 3.000 nih gitu ya. Dia yang jualnya seharga 19.000. Iya Pak. Oke. Berarti dia akan mengenakan ke konsumen, dia akan minta ke konsumen bayar berapa nih? 19.000 ditambah PPN-nya 1.700. 10%. 10% dari mana? Dari 19.000, Mas Yeris. Oke. Jadi dia akan minta ke konsumen untuk bayar sebesar 20.900. Yang 19.000 masuk ke kantong pedagang eceran, gitu ya. Berarti masih ada 1.900 nih. Ya Pak. Oke. 1.900-nya apakah semuanya disetorkan ke kas negara? Oh, tunggu dulu. Gitu ya. Kata pedagang eceran, kemarin saya udah bayar 600 nih. Kan? Berarti dari 1.900 ini, sebagian sebesar 1.600 itu punya saya. Dia masuk lagi ke pedagang eceran. Sisanya sebesar 300, maka akan disetor ke kas negara. Ya, dari siklus ini, kalau dia jualnya 19.000, total uang yang masuk ke kas negara adalah 1.900. Oke, 1.000. 900. Ya, 1.000 tambah 400, 1.400, 1.600 ditambah 300. Benar banget, jadi 1.900. Sama dengan total value added. Total PPN yang dipungut adalah 1.900. Perlu saya ulang mengenai kasus 19.000? Jelas Pak. Oke, sip. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang belum? Bawa terus nih sampai akhir slide ini sebenarnya. Pak, Cukup? Mengenai, izin oh ya, bertanya, Pak. silakan. Oke. Itu kita bayarnya gimana Pak? Oke, bagaimana cara bayarnya? Sebagaimana teman-teman membayar ke Indomaret, atau Hypermart, atau Alfamart, dan Mart-Mart yang lain. Ini saya, cocotan ini mengganggu, saya hapus ya. Oke. Sekarang gimana cara bayarnya? Bayangkan dari sisi konsumen aja. Ketika konsumen belanja ke Indomaret, ya, harganya misalnya 17.000, dan dia harus bayar 18.700. Apa yang dilakukan oleh konsumen? Apakah konsumen bayar 17.000 ke kasir, kemudian 1.700-nya lari ke bank untuk isi SSP, atau ke ATM buat bayar PPN? Tentu saja enggak. Oke. Maka ketika si bayar sebesar 18.000, dia akan mencatat sebagai 17 harga, gitu ya, bahasa gampangnya. Kemudian yang 1.700 ini adalah offset dari PPN yang sudah dibayar ke pedagang besar, atau bahasa kerennya adalah pajak masukan. Nanti akan kita obrolin juga. Nah, 100 rupiahnya nanti akan disetor nih oleh pedagang eceran. Gimana caranya? Dia akan bikin SPT, teman-teman. Dia bikin SPT, dia bilang, saya sudah jual barang seharga 17.000, gitu ya. Saya punya PPN yang sudah dibayar sebelumnya 1.600, ya. Maka sisanya 100 rupiah akan saya bayar ke kas negara. Bayarnya gimana? Ya pakai kode billing. Pedagang eceran bikin kode billing, bilang dia bayar 100, transfer 100 ke rekening negara. Jadi konsumen tidak bayar PPN secara langsung ke kas negara. Maka itu teman-teman ada yang bilang, PPN itu adalah yang bayar dan yang menanggung berbeda, atau pajak tidak langsung. Artinya apa? Yang bayar adalah konsumen, okay? Yang mempunyai kewajiban untuk menyetor ke kas negara adalah si penjualnya. Oke? Oke Pak, berarti kalau yang warung-warung depan rumah itu bayar juga ya Pak ya? Nah, nanti kita akan obrolin bahwa tidak semua PPN. Oke,
Misalnya, warung depan rumah. Misalnya warung depan rumah ini belanjanya dari toko distributor kayak Makro. Kalian tahu Makro nggak ya? Jadi ada distributor besar, dia beli cikinya sekardus, beli gulanya mungkin langsung sebox gitu, oke? Ketika dia beli dari pedagang, sudah PPN belum? Sudah membayar PPN. Oke. Tidak mau pedagang jual konsumen, boleh konsumen, dia tidak perlu memungut PPN. Rugi? Ya enggak juga sebenarnya. Kenapa? Karena PPN sudah dibayar. Oleh siapa? Oleh si konsumen akhir, si warung depan rumah tadi. Misalnya, si pedagang eceran ini tidak boleh meja ini. Si pedagang eceran tidak boleh memungut PPN, atau bahasa kerennya nanti dia adalah non PKP. Oke, sebentar ada catatan. Oke, Noris Mas Ria. Non PKP, bukan pengusaha kena pajak. Berarti ketika di titik ini pedagang eceran itu tidak boleh memungut PPN dari konsumen. Oke. Maka di tahap ini, maka pedagang eceran adalah siapa? Konsumen akhir kita bilang. Dia akan menjadi konsumen akhir. Artinya apa? Seluruh PPN yang ada di tahap ini itu sudah selesai. Nanti total PPN yang dibayarkan kas negara adalah 1.000 tambah 400 tambah 200. Sebesar berapa? Sebesar 1.600. Rugi nggak dia? Dia udah bayar masukan sebagai biaya. Padahal kalau dia sebagai pedagang yang boleh memungut PKP, dia bisa dapat full. Oke, ketika dia minta dari si konsumen seharga 18.700, dia bisa masuk ke kantongnya sebanyak 17.000. Oke, jadi kalau memang ada pedagang warung depan rumah, dan nggak semua pedagang itu boleh memungut PKP, nggak boleh memungut PPN, nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Artinya apa? Dia tidak boleh memungut PPN dari konsumen, dan dia adalah kita anggap konsumen akhir. Dia yang menanggung PPN di siklus paling akhir. Toh nanti kalau konsumennya ini mau jual lagi misalnya, ya boleh nggak konsumen jual lagi? Ya boleh aja ke konsumen kedua misalnya. Tapi dia bukan pedagang kena pajak, bukan pengusaha kena pajak nih, no PPN di sini. Ya. Mengenai itu merugikan atau enggak, nanti kita ngobrol di pertemuan berikutnya, supaya nanti pemahamannya sudah lebih lengkap. Asik juga nih mungkin dijadikan bahan obrolan untuk presentasi teman-teman. Oke, untuk sementara nih dulu ya, Mas. Siapa tadi saya lupa? Mas Rozak. Oke, jadi kalau depan rumah kemungkinan belum sebagai orang yang berhak memungut PPN. Karena yang berhak memungut PPN atau yang harus memungut PPN itu hanya yang bersedia memungut PPN, harus mengadministrasikan PPN, lapor SPT setiap masa, atau yang omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar selama setahun. Kira-kira seperti itu. Oke? Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sip. Sampai sini saya rasa saya harus stop dulu materi ini teman-teman. Mohon maaf, karena saya mau bagi, sesuai janji saya harus ngebagi ke breakout room, supaya teman-teman bisa berdiskusi mengenai topik yang akan kalian obrolin di pertemuan yang sudah kita jadwalkan. Terutama untuk kelompok 1 nih, karena mereka hanya punya waktu sekitar 3 minggu untuk mempersiapkan presentasi. Oke, tadi co-host siapa ya? Mbak Ayu ya? Mbak Ayu bisa bantu bikinin breakout room? Bisa, Pak. Oke, dibagi sesuai kelompoknya tadi ya. Siapa? Coba share screen. Oke, sesuai ini.
Silakan, Mbak Ayu, saya mau minta tolong. Sambil saya mau, sorry saya stop sebentar. Saya mau foto dulu ya untuk kepentingan absen ya. Oke, mau dandan dulu. Oke, udah, touch up-nya udah. Oke, sip. Ya, 1, 2, 3. Sip. Sip. Saya dulu silakan, Mbak Ayu. Ini. Gimana? Ada bagi-bagi? Sebentar, Pak. Oke, sip. Oh, perlu saya bantu? Saya coba bikinnya ya. Oke. Silakan teman-teman bisa join sesuai kelompoknya. Kelihatan nggak pilihannya? Nggak kelihatan? Pak. Kelihatan. Oke, silakan join ke ruangannya masing-masing. Silakan diobrolin. Saya nggak berharap teman-teman langsung bisa ketemu